Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa itu hukum Gauss. Sebelumnya kita sudah mengenal apa itu flux listrik. Hukum Gauss sangat berkaitan erat dengan flux listrik. Karena dalam hukum Gauss prinsipnya adalah menghitung jumlah flux yang melalui sebuah luasan penampang tertentu. Nah, hukum Gauss sendiri ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss ya, yang melakukan percobaan tentang flux listrik. Nah, besarnya flux listrik atau garis gaya listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh luasan tertutup tersebut. Itulah hasil penemuan yang disebut dengan hukum Gauss. Dirumuskan dalam bentuk integral luasan tertutup E vektor atau medan listrik dikalikan dengan luasan sama dengan Q per epsilon 0. Prinsip untuk menggunakan teorema Gauss dengan mudah yaitu yang pertama, kita tentukan dulu permukaan medan listrik pada permukaan yang homogen. Kemudian kita tentukan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Kemudian tentukanlah arah medan terhadap arah normal permukaan bidangnya. Nah, dalam hukum Gauss, ini contohkan adalah suatu bentuk bola ya, bola yang berbentuk bola dalam sebuah permukaan Gauss, di mana di dalamnya ada muatan positif Q dengan jarak terhadap kulitnya adalah R. Di sini kita ambil satu contoh cuplikan sebagai sampel yang kita sebut dengan dA, sampel dari sebuah luasan yang homogen. Dan di sini ada medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan plus Q. Maka flux listriknya adalah P sama dengan integral tertutup atau integral Gauss E dikalikan dengan dA, sama dengan integral Gauss sama dengan E dikalikan dA. E medan listrik sama dengan integral kali dA. Itu hanya perubahan bentuk saja. Nah, ketika kita memasukkan nilai medan listriknya, maka persamaannya menjadi Q per epsilon 0 P-nya, flux listrik pada permukaan bola sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya. Nah, dalam penyelesaian hukum Gauss, kalian juga harus memahami tentang konsep rapat muatannya, karena benda yang atau penampang yang akan dilalui oleh flux itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa luasan, bisa berupa panjang, dan juga bisa berupa volume. Maka patokan yang pertama, ketika dia berupa volume, ya, kita harus menggunakan patokan Rho sama dengan dV per dq, ya, atau Rho sama dengan d2 per dq. Ini adalah contoh ketika kita mengambil sampel atau cuplikan dari permukaan yang akan kita hitung berapa medan listriknya. Begitu juga dengan muatan luas, sigma sama dengan dA per dq. Nah, ini adalah contoh cuplikan dari sampel dari sebuah bidang permukaan berupa luas. Sedangkan ketika rapat muatannya berupa panjang atau bidangnya berupa panjang, maka patokan yang digunakan adalah lambda, di mana lambda adalah dl per dq, ya, atau ds per dq. Beberapa buku mengatakan ini sebenarnya maksudnya sama, hanya mungkin simbolnya saja yang berbeda. Nah, untuk permukaan Gauss yang berbentuk bola, ya, seperti di awal tadi, maka langkah pertama adalah kita ambil cuplikannya atau sampelnya berupa dA, di mana bidang bolanya ini adalah bidang yang homogen. Kemudian ketika berbentuk silinder, ya, maka kita akan mengambil satu garis pusat, ya, garis pusat, dan mengambil cuplikan dA dari selimut silinder itu. Ini juga berlaku untuk bentuk kawat, ya, kawat panjang itu permukaan Gaussnya juga melingkar, sehingga kita juga akan memodelkannya dalam bentuk silinder seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika berbentuk luas flat tak terhingga? Nah, ini adalah permodelannya. Maka Anda
tadi bisa menghitungnya atau berpatokan pada rapat muatan luas yang disampaikan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya bagaimana dampak dari setiap muatan titik ya untuk menghitung medan dari beberapa luasan permukaan ini. Nah, maka ini adalah persamaannya. Ketika kita memberikan muatan uji, maka kita dapat menghitung medan dari sebuah bola ini ya, berbentuk bola ini dengan cara seperti ini. Ini adalah rumus dasar dari Gauss, di mana integral terbentuk E dikali dA sama dengan Q per epsilon 0 sampai nanti akhirnya ketemunya menjadi E sama dengan Q per 4pi R kuadrat epsilon 0. Di sini dia menggunakan luasan dA. Itu yang bisa saya sampaikan terkait hukum Gauss. Semoga ada manfaatnya. Semangat untuk terus belajar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan berikan komentar pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.